Idul Adha itu dari kata id itu kembali banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan. Asal kamu melantunkan kalimat tasbih, terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu, terus bisa minta tambahan kambing, ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Hasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya, Fa'amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang pezina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka enggak sopan sekali, enggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Kita ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir, kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau, oke ya Allah. Terus setelah itu, terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim,
hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, wa man asani, saya harapkan fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu. Komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita ngikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro. Nabi Nuh adalah Nabi yang pernah cara Jawa masuk no kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim, anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah, kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat, semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman, saya ini di rumah itu nggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti, gitu. Karena nggak ada kiainya, gitu. Jadi orang-orang yang nggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai, gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Hingga dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri nggak mau. Kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau. Disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul. Itu. Tapi kebanyakan nggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawadhu yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala.
Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya, Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh. Kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok tidak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah, ini enggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang Nabi, beliau dianggap salah itu diampuni, karena keresahan beliau itu takut Allah enggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada, di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu, bukan ngimani rahmatnya Allah tapi ngimani kebenaran itu. Akhirnya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal, membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat orang itu, kalau yang paling masyhur dalam cerita-cerita orang sufi, ada orang sudah masuk surga karena tidak pernah dosa sama sekali. Ini cerita-cerita yang melegenda di dunia tasawuf. Tanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya taat terus ya Allah, nggak pernah maksiat sama engkau. Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun. Ya sudah, karena taat kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Ya komplain, ya Allah katanya surga selamanya. Kenapa ini hanya 80 tahun? Yang selamanya itu rahmat saya. Kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun, maka balasannya hanya 80 tahun. Nah, semenjak itu beliau sadar, oh ya Allah, masuk surga itu fadlmu, anugerahmu, amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu. Nah, ini jadi sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah di antara ciri khasnya adalah masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Maksudnya itu, oke, kita amal, tapi amal kita tetap terbatas. Tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah, pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan. Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keresahan-keresahan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama. Di keresahannya ulama itu mirip-mirip keresahan nabi. Nabi dulu itu sampai dakwah, sampai sosialisasi kebenaran itu takut Allah itu la yuzkaru fi mulki, Allah tidak disebut, tidak menjadi aktor. Kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa, terus kalau ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana. Ini sama, kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya. Harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat, berarti kehambaan kita hidup. Dan baca tasbih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru wadkhuli jannati, baru kamu baru masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat. Nah, ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas'atil ula. Ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir. Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam. Dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal, sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah. Karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super, yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, Qul yuhihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, ini semoga teman-teman yang di Kanaja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu saking imannya sama Allah, itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid, dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu tidak muhal. Begitu juga bebijian, nanti jadi pohon besar yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Oh, kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan. Hanya menyaksikan sering, terus kita bilang itu mungkin. Tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang, batu ini bisa melahirkan unta. Kita bilang, muhal, batu itu tidak mungkin melahirkan unta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan unta dengan indukan unta melahirkan unta. Karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika unta induk melahirkan unta juga tidak atas kemampuan unta induk. Unta induk tidak punya kemampuan menciptakan unta. Juga karena kudrohnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau batu mengeluarkan unta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Hingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, apa bukti engkau nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau nabi. Yang kamu minta apa? Seekor unta keluar dari batu besar ini. Nabi Soleh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah unta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Hingga para nabi itu terus punya mukjizat. Nah mukjizat itu untuk mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Muhammad air keluar dari jemarinya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tetap sehat, tetap bugar. Karena semua ini sebagai bukti bahwa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah, iman-iman seperti ini harus kita jaga. Apapun rasionalitas kita, dan meskipun kita selalu rasional, tetap menyisakan iman bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas. Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi, kita tidak usah iskal, tidak usah janggal, masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah, materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan,
Masih ingat Allah kalau mengingatkan kudrohnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan kamu, menghidupkan semuanya ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, tapi juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan demikian kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba Allah yang baik adalah hamba ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apapun di alam raya ini, semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada, juga di manapun harus ingat status hakikat bahwa al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaitsu ma asabta khairan fa'aqim. Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah. Di mana saja kamu berada dan menemukan kebaikan, silahkan hidup di situ. Tentu dengan sosialisasi yang baik, baik dengan non-muslim maupun dengan muslim, karena Allah mengajarkan waqulu linnasi husna. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, karena juga ini di sini sudah malam. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikuti tanya jawab, karena di sini sudah malam, apalagi tadi habis takziah saya, karena ya ada mas saya yang sudah sepuh sekali wafat, terus tadi barusan datang, jadi mohon maaf tidak mengikuti acara mulai pertama. Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi, bahwa untuk mensifati Allah kudrohnya tidak terbatas, ingatlah bahwa kita yang secerdas ini, yang sehebat ini, kita semua manusia yang cerdas begini, matanya bisa melihat, hatinya bisa merenung, otaknya bisa berpikir cerdas, itu dari materi tanah. Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang miliatan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita, uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu, tapi tetap saja hanya ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung, organ tubuh kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Al-Fa'idul Mukhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah, ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita mati juga dalam kendali Allah. Ya, guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita. Semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu. Baru setelah jadi hambanya, baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Wadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau kalian semua layak menjadi penghuni surga. Kul ngucapo sira Muhammad. Pasti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Mantai sapa dza yaman iku allazi ku wong utawa allazi ku sapa wae yasin. Kang iso ngreksa sapa lagi kum ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametna sapa lagi kum ing sira kabeh minallahi saking ketentuane Allah. Inaro dalam ngersakno sapa Allah bikum ing sira kabeh, ngersakno misale suhan ing kerusakan, halakan tegese kerusakan wa hazimatan lan kabur bubaran saka arena perang. Sapa zat sing iso nglindungi kowe nek Allah menghendaki kowe kalah. Au yusibukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan to elek.
In aro dalam mengersakno sapa Allah bikum sira kabeh rahmatan rahmat manane khairan tegese kabeh. Kowe nek wedi mati iku lha opo? Misale wedi mati ya tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad. Maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya mesti. Perang riyen niku kepenak Kang. Sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener ya, musuh Abu Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat iku jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rontok abal-abal kan ora jelas benere ora jelas. Lah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Ora oleh tukaran saya kok tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti ben. Nah, dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah. Salah ya. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar. Polisi sing lagi salat yo Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nah apik ya diapiki. Nah kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik ngono tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Jadi ini ku penting kula terangno. Jadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahe Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang ben. Misale kados kula musuhan mbek Mustofa. Ora mesti bener kula, mbek kula kiai lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong Islam mah welasi. Jadi orang malah aku salahno pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa di tanganku 20 janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso ae pangeran nyalahno aku. Ya lha didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong. Mbok kagek iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso. Piye-piye duit iku kabeh wae pangeran. Sing digawa Mustafa wae pangeran ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah itu mlebu ayat wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisar wa antasaddaqu khair. Jong nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe kei tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ibrokno mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustafa nyulayani janji ya dia salah, wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergency kok nah kecuali ning omah gak ono beras, nah aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai koyo aku kan gak ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Melarat wong nganti nak ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model. Ono kan. Oh, sak Indonesia sama ngosok melarat nganti. Kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding ku ketok ora bener. Kula bolak-balik nyontono teng kene dawuh kitab hikam. Wong zaman akhir nganti kiamat ku apike wae elek apa meneh elek iki kula bolak-balik. Kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya apik, tapi ana elek. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imame tereliminir kabeh. Nganti watuk-watuk imam ora gelem pensiun. Alasane istiqomah. Ana teng daerah pulau nganti ana guyonan, ana wong tuwa khotbah. Tiang takwa watuk. Terus Allah mlebu swarga. Sing ngrungokno mati bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, mlebu swarga. Pas muni tiang takwa watuk. Terus muni Allah mlebu swarga. Terus dari mama ya baleren mbak dadi khutbah akhirnya kalimatnya kacau mas maksudnya itu tiang takwa Allah lebih swarga tiang takwa watuk gigil terus no kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya mau kalah tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu. Kowe ngritik wong tuwa iku ya salah ya ono bener ya ono makanya masyhur dalam aturan usul fikih madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad taruhannya begini, pendapat saya benar kamu salah tapi yang mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern ya repot. Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun.
Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita. Jadi pokoknya seru. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Bujal mesti salahnya kamu musuhi. Ini nggak masalah kita mati. Ini iskariman aumut. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibelah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolok. Demi harga diri bajingane mbok bedak nganti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pengiran demi pitik wae kok paten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggep ae padha bener itu sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Dikasih panitia masjid tadi lakoni dewi. Kue takok dengki apa takok api-apian? Nah kue dengki apa ngomentari panitia masjid? Tak jawab apa ini masjid, ben sifat dengkimu buat lawan dewe, gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta, kebetulan yang miskin itu ponakan saya, atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan bil qurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawe itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes cara kemoto lah sementing saat iso keduman. Kayak manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in dia. Zakat itu ashabnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Ngomong nyateti terus rame-rame di rokokan tadi mau daftar. Kadang yono lanang wedok yo mau pacaran bobo yo ora rono. Pokoknya sebagian itu yo ora islami banget. Di rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya sampai bayang zaman itu nggak naik pesawat. Sehingga cara untuk jazah zakat tuh ono pantes sih. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toh, tengok-tengok rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Ya ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula ada pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei. Zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Dan jurusan ekonomi. Untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo, wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, tenan ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk pirang? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyo pakanan doro. Napa? Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 berapa?
Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk? Ayo jawab saya. Ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim. Nak ngekeki iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo mulyano tangannya. Iya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Itu jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku itu benar tapi yang mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin benar. Misalnya aku fatwa, wong elek itu haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener sih. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar dah? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Wong meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim tuh wong wedok sugih diburohno. Ya nak bener ya, rata-rata wong kiri diburohno sugih. Ya kadang ya nak salah, atau diburohno lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya nak mirip. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwan kapundut ditanya, 5 adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Sulani. Ikroman lihadal madhab. Aku ngertani madhab. Tak tonton meneh. Ini kowe nek paham ibu banget. Kowe sholat zuhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah enggak? Menambahkan 1 rukun rukuk, enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat zuhur kan? Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud 3 kali, enggak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki Mas jawab, wes keliru lah, kowe cah murid ta, Mas yo brengosen kan murid. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun ning bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung. Tak ono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Ane Mekah langsung salam atau apa ibu dungu? Langsung salam. Tapi datang Indonesia dungu. Jadi dungannya belum tidur nanti. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae dekne nambahi Akbar ra niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi.
Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku. Anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Wah elek meneh. Neraka, omongan ngono mari neraka. Lah seperti terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib atau salat Isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat, muni jenggot bongennya bongelem raro. Ya Mustafa kan sering jadi imam. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wabarakatuh? Itu biasanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, kemudian nak kesuwen rodok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada sholat? Tapi makmum Mustafa. Lah saya kira sudah sholat kok gua makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Aneh. Kira aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saya bar ngaji iki kok terus ngerasa aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko. Nah eling tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaan? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye salam kedua itu min mutamimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mah ngono kok dibahas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Jika di pondok saya di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam harus keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Saya katakan separuh berfikih, separuh beretika. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong podo koyo iyo. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong orang mesti bener, orang mesti salah kok pede. Koyo perang zaman akhir, kok pede? Misalnya kok geting partai tertentu zaman akhir, kok iso geting gitu? Kok penggaweane anak-anak dangdutan, masamu sing delok partai iku tok. Iya toh. Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian yo teko. Wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majmuk Indonesia iku. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Sakit Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan.
Si Syakik Al-Baghdadi terus punya kesimpulan gak ono gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Benar roh itu banget. Itu tokoh sufi terkenal Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Nggak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Mbak gurunya diguyu-guyu. Dia kue iktibar mbak manuk sing dikai mangan. Kue jempor lah iso mangan. Nggih ya guru. Goblok-goblok. Bocah kok. 5 adalah tak tabiru anta bil mut'im. Maksudnya, kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le dong al-yadul ulya khairum min hadis. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekei? Mestine kowe iku hebat sing ngekei. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekei. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lalu apa kowe kok itibar mbek sing dikai mangan? Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla sing ngekei luwih mulya timbang sing dikai. Semenjak itu tobat anta ustadi haqqan jenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kowe makmum amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne rong salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo. Apalagi ngambil sikap nopo itu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasanya rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalagh iki ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu khasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab. Tidak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gawa syiar Islam yo mubalek. Sing gawa ramene dunya yang fase piye Islam butuh syiar. Butuh rame-rame mana. Ya sudah kita terima. Tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha ngapain terangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Lah nek dakwah ngenteni ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Tapi kayak gedeng balik gitu, sombong sing gawe siare Islam. Dukung ya geblek. Ya terus dia kesira, iya biasa. Nah sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yun aswabun yahtamilul khata' wa ra'yun khata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Itu eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang. Itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhe mesti batil, itu mesti sah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang dasar ayat iki terus kowe perang. Merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Antara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya
kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham gini wapas nak gue salah paham. Wala jiduna lan ora metu sapa wong akeh lagu maring wong akeh midina sangilane Allah liyane Allah walian ing penolong. Yan fa'u kang manfaati sapa wali kumeng wong akeh wala nasiran lan ora sing nulungi. Ya fa'u kang nolak sapa nasir adurra ing bahaya anu saking wong. Kaya alamun teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awikina ing wong sing ngendon-ngendoni kabeh musabbidina sing ngendon-ngendoni kabeh. Makanya kalau suwun jenengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok iku aja pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewete iku ya bener. Ya duit 20.000 digo rokok mek ngopi. Ora go tuku beras. Nek gak ono sing cerewet ta yo kacau secara ekonomi. Tapi wong wis melarat ora oleh di hiburan rokok ngopi ngono nak stres malah. Ya dadi sebagai kita sukut ngono ana khilaf ngono niku kita. Kulo sering dilapori wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora go tuku beras malah go tuku rokok. Nah, jare sing lanang jape enak. Lah ya Gus kula niku santri zina rawani dan bukan rawani hiburan rokok jenengan haram kok. Nah kula stres malah re. Iku kan yo koyo bener koyo. Ya aku akhirnya sing wedok tak omongi mulane nduk urip sing keramat dadi gak gantung wong lanang kok yo mending ngono. Lan donya-donyane bapakmu iku mulai dadi dhuwit. Ya aja gantung wong lanang. Sing lanang tak omongi. Dadi wong lanang nek diwaneni sing wedok iku aja bantah. Mungkin ku salah kok kan. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetep oleh rokok kopi. Ya alasane ngono. Ngomong sugih iku hiburane saged di toko, di mobil, di hiburan rokok be ngopi kok ora oleh. Bar. Kalau cek eling betul, kalau dikenangan elek tenan. MUI fatwa ngaramno rokok. Masyhur. Wong ditamoni kiai loro wis mati tuwek. Iku ngono. Gus pokoke kula tanglet jenengan jenengan jawab terus kula samina wae. Kula niku kiai, hiburan kula rokok pojok langgar nak dalu. Iku di grup rokok pojok langgar. Kok nak tapi pentek diusep-usepno tembok pokoke ngono iku lara rapi ora nganggo asbak hiburane. Ya alasan kula niku kiai. Demenan yo ora pantes gak biskop ra. Hiburan kula yo di grup rokok ning pojok. Musala. Lha iku nak haram pisan wis gak duwe. Mosok jenengan cek ngaramno. Dadi takok tapi takok tapi giring. Aku yang wis kanggo kowe gak haram. Wah, anggere wong diceritani umum iku salah, cara Gus Batak haram. Terus nyalano MUI, padahal kula nggih setuju wae pendapat MUI. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantese MUI ya muni haram. Pantese wong iku ya muni haram. Kan padha ora roh cara Allah piye kan padha ora roh. Kok menduga? Nah, khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu udah. Waktu kalian ngomong ini, sholat itu wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaitu nak sholatem ning jero Masjid Haram. Nah di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpamane Indonesia wajib persis ambane Ka'bah berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ono sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat dadi lurusno, masjid kenceng-kenceng sofe dadi rubah. Jadi alasane GPS salah cara ya malah sik. Ora falak kak raku. Aku ngaji lagi pirang tahun lagi ya gerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah nak kowe dekat Ka'bah. Ya ning jero masjid. Nah di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram ora satrul Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama satrul Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kek sofi lho kok bener lah, asal luasnya 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak nanti wariku. Kali sekian negara waduh Mesir kan.
Tambah jauh kan tambah melingkar. Tapi nek ana sing nertibno kiblat yo keben nganggo ijtihad. Yo oleh kula yo setuju. Ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase yo gawe gampang. Ngrengat ngulon yo sak kok repot to. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga salat melengaklah sah. Asal dadanya tetap madhep kib. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wajhun. Berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah. Berarti pas melengak berarti gak madhep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur. Iku jenenge khilaf. Padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener. Piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah yo madhep sangka kata wajhun. Misalnya kalau ini aku adep-adepan Mbak Mustafa, terus kalau melengos, wong darani cek madep tor. Ya jawab ya. Yo ora lek kang melengos kok. Kita Gus Bak gak seneng Mbak Mustafa, ketemu melengos. Enggak aku darani madep tor. Yo boten darani melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang yo ora darani madep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira Gus Bah itu benci sama Mustafa, punya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap. Corong Jawa gak madep. Ya, dan itu kalimat itu sah, ada yang komentar gitu sah, sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yus ngerti aku melengos ini, ditakoi. Gus Bah ning ndi, ngarepe Mustafa. Cek melengos si orang. Berarti angger wong madep ngulon mbek dadane ya ngarepe Ka'bah, ya wis sah ngono itu. Bener gak kalimat itu? Nah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya, kayak tidak. Dan yang keliru masih ngomong ngono kok dibakar. Terus untuk opo? Marka. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo, sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing play. Nah, asal dadane tetap menghadap. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam mazhab itu kira-kira seperti. Nah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam debat benar kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik itu dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda, dijajah Belanda Jepang itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Islondo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung. Kita istighosah Arab Saudi ya istighosah. Ini sholat hajat ben menang, kono sholat hajat ben menang. Nah aku misalnya jadi ulama takut ya bingung. Gus bela sopo, wong ora roh. Untuk sing nyerang Londo be Jepang. Lihat umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene diimami Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sukses. Bingung enggak? Kono wae perang itu balik kene yo kono salat hajat kene yo salat bingung gak misalnya ora bingung ya wong ngawur mesti bingung kok ora pantese kan bingung apa makanya mikir urip iku mikir mlane dadi kula suwun malih jadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salahe tegas bener ya tapi nek ora tegas ya kowe sikape ra perlu jelas. Kok malah di komentari, ya itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas, ya enggak perlu jelas. Al halal itu bayinun, halal ya jelas wal haramu. Tapi ono kata-kata wa bainahuma umurun mustamiyah. Tapi ono sing kaya iya, kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ya ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ono rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik terus dadi lonte kiai-kiai yo kedusan mergo ora gelem mareki akhire dipareki wong fasik tapi nak ke fatwa kiai wajib mareki engko nak kecelakaan yo repot tapi nak ora mareki terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik engko desa yo repot seperti ini hukum kita kudu ora jelas terus aku ditakoki piye Gus hukume rugen mareki rondo pojok desa mesti jawab yo ya apik nak rugen tetep apik ya elek nak dene dadi elek. Jawaban orang jelas, memang nggak perlu jelas.
Misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampung rusak enggak jadi suasana fasik. Rusak. Tapi nak diurusi rugen kan. Ayo ngaji Aqidatul Awam yo kok ngarep, sing ayu kon kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok. Kan zina mesti rawani itu wong kiai yo. Umpama kubel to yo terus tak wayo gelem. Kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini itu mustabiah. Nak ndelok dekne aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, yo rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak apik, yo potensi ngajak. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin ape rono ngajak mahram. Misalnya ponakane tambahi. Pokoknya mahrame. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Gak apa kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Dong, nek ana rondo, kowe nak ndakwahi aja geman wong lanang mlebu wong wedok dhewean kecuali ngajak kon." Masalahnya dia seneng ngajak kanca tak dhewean. Misale santri wong ayu. Dhewean lha ya kiai muni dhewean. Tapi nak dhewean kan mlebu layak luwana rajulun bim raat. Orang itu enggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip. Nah, sekarang orang itu serangane takok. Hukum kudu tegas, hukum enggak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram tapi ini masalah wa bainahuma umurun. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip. Ya hukumnya ya enggak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati ning Indonesia? Hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Koyo dadi bupati iku wajib. Ben iso ngatur perda sing untungno Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, koyo haram. Kok awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana hak. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoke yang dadi bupati mesti elek. Goblok to berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nah, coba ya kudu koyo aku. Hukumnya piye, Gus? Hukumnya piye? Delok perkembangan. Tapi hukumnya piye? Ya hukumnya piye delok perkembangan. Hukum kok delok perkembangan. Ono nek fikih, ya ono iki tak mulai. Jadi enggak ada ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Berkembang. Ya karena masalah ini enggak bisa dijawab kan yang bisa jawab waktu. Paham ya? Eling-eling ojo geman ben nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustaqim. Pun kula terus. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodoh kan. Ajane kula iku yo teko ngaji ning kene yo do, tamu kula tesih kathah. Tapi kula ra mulang sampean yo do. Muaya mulang kok ora mulang. Jadi separuh dolim, separuh soleh niki. Kula sering ditamu potong, maksudnya iku fanatik kula. Bang Kulon ini di tamu Papua itu seminggu juga ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tante ini. Jadi kiai zaman akhir itu kalau dawuh kamu zaman akhir itu wong sing api elek pemenang. Elek, gak ada pilihan. Sudah. Tapi ini sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah luar biasa. Yang ketika kanjeng Nabi itu wong nyekel agama ning zaman akhir itu al covid halal jamro, koyo wong nyekel wowo. Ngelola wowo itu angel barat. Mbok tinggal mati, mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok kowe nyakal digodhog banyu ra mateng. Dianggap adem dicekel. Kowe angel. Wa innahu kal qabit alal jamr. Tapi dawuh Nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat. Dan bisa mengelola agama di zaman akhir dapat pahala 50 sahabat. Karena kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wong ku melayu. Bocah semangat urun tertib, tak saiki melayu. Nggih madrasah diniyah ada semangat bubar murid. Nah ora semangat yo lucu. Lucune iku teko ora apa-apa, ora teko ora apa-apa. Turu ora apa-apa, ora nggawa kitab yo ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku, bareng agama disiplin kok Bu. Iku koyo nyekel apa-apa wae mbok tenani yo ngono-ngono wae. Mbok sebul ora dadi api. Mbok barno. Mati. Agama zaman akhir di baro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene-ngene tok. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini.
Ayo madrasah ning desa-desa umure ra wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Bocah sekolah raniat sering gak hadir. Jajal sekolah-sekolah umum. Hadir. Tutup gerbangnya gelem. Apa kuwarek aja melayu, sumpah. Sekolah madrasah. Terus karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani bubar. Ya ta. Mbok baro kok sawangane gak profesional, kok lah kok gak. Jadi tapi ku nasib agama zaman. Wis ditampa wae. Mulane agar madrasah mengkas-mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Repot. Ning ndi yo ngono apa? Ning ndi yo. Ini umum nak sekolah karek itu wedi. Dihadapno BB itu wedi. Madrasah gak ngerti nak karek di sana sekolah. Ada guru tegas, terus ra sekolah. Paham? Ya iku wa innahu kal qabid ala jamro tapi wa inna lahu misla ajil khamsina napa minas soha. Orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran pinten 50. Wadzalika lillatil awan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Itu tadi. Saiki wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 itu muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro sawono? Piro? Hah? Piro? 20.000 jare akeh. 5.000. Subhanallah. Saya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah. Madrasah 5.000 jare. Kodho dadi kiai, dadi ahli swarga. Itu satu-satunya upaya wong soleh zaman akhir wis swarga. Bulat ning dunyane wis napa? Pun kula terusno. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwiqina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni. Sabitina sing ngendon-ngendoni minggu saing sira kabeh. Wal qailina sing komentar kabeh li ufani maring bala-balan wae halum ilaina. Halum marina sira kabeh ta'ala tegese marina sira kabeh ilaina maring. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nak ana wong ape jihad belane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi, lha opo ke ngewangi Muhammad? Gunane opo? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tunalan ora nekani sapa ngake albasa ing perang il kita lan sing perang illa qali lan kecuali sithik riyaan wis krana riya wa sumatan lan krana sum. Krana pamer. Asyikhatan alikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alikum ngatasi sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam dijenenge medhit disebut asyikhatan alikum. Asyikhau jama'i syakhis manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu sahihin jamai lafat sahih. Bahwa di lafat asyikhau halun tadi hal min domiri yaktuna sangi domiri lafat yaktuna. Faidah ja'a mengkon alikane teko al khaufu apa rasa wedi. Ra'aita mengkon ningali sira hum ing wong akeh, ningali yang guruna. Hale mbok tingali ningali sapa ngakeh ile kamaring sira. Nak dikon perang malah pelolak-pelolok Muhammad. Delok kowe pelolak-pelolok. Taduru kale mutar-muter apa ayunuhum mripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolok delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang den liputi sapa aling atase wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi kon perang pelolak-pelolok kaya-kaya mesti kaya-kaya mesti napa? Mati. Ya kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolok mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya, Mas. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril ladi utawa kadauronil ladi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladi kaya mubang-mubange wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladi menal mati sangka takut kematian isakaroti tegese rasa sakaratul maut rasa sekarate mati faida daba mengkon alikane ilang apa al khaufu apa rasa takut wa khizat lan den dapatkan wa khizat lan den dapatkan apa al gona ing pira-pira ghanimah salaku moko bakal nglarang moko wong akeh kumisra kabeh ada tegese nglarakno sapa ngakeh kuming sira kabeh. Audorobu to mukul sapa ngakeh kuming sira kabeh. Oleh nglarakno kowe bi alsinatin lan prorelisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem.
Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi ngono nek sono ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iwak tugale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, wong padha kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih. Lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Iku pecundang mental apa? Jadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem. Bareng tuh ghanimah yo bagian dari padha-padha Islam. Iku disebut napa? Napa? Fa idza dzabal khaufu wa hizat al-ghana iku salakukum bi alsinatin idadin asihatan apa alal khair asihatan krono iman alal khair ing atase ghanimah ail ghanimah tegese ghanimah manane yatlubuna tegese padha golek sapa ngakeh ha ing ghanimah kados ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku nak entuk ghanimah menika lu alam nakum ma'akum kita ini balamu tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah malah mereka komentar tak kandhani ora usah perang mulane ke mati tak kandhani ra ngandel bareng momen menang mungkin bodoh-bodoh Islam cah berdiri, jadi tiba menangnya munafik, kelakuan ngono iku munafik. Mulai kau teh mengkono-mengkono kabeh, tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melu ora munafik, mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik, wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok idane. Ulai kau teh mengkono-mengkono kabeh iku lam minu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan iklam hakikatan. Terus kula ngaos begini gitu nggih tersebut. Kula ngaos naso ibad ngenjang-enjing gitu terus nah sing nganggur ngaji, nah sing sibuk ya ora usah. To sing bingung ngaji. Sing ora bingung yo ngaji maksudnya ben pantes-pantes e. Jadi bingung ora nggo obat napa? Ngaji ora diobat napa? Nggih niki ana cara umum wong gitu tersebut. Iku lho mari tanggalnya ra dikajon. Kula wingi ngantor kita tanggal 24 niki kita tanggal 24 dadi lalai wingi ngantor di awal Ramadan iki awal Syawal. Ulai kate mengkono-mengkono kabeh ulam yuk mini iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan ilmu hakikate fa'ahbat. Mongko nglebur sapa apa amal ing amale wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka ndak iman. Karena yang ngejak Rasulullah maka fa'ahbat mongko nglebur sapa apa amal ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dari mengkono-mengkono peleburan dal kalibat itu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah ya siron ku gampang. Biro dadi iklan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa ngake Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar iku lam yadzaku ora bakal ngire sapa ahzab ilama kata mari Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minum saking kufar. Wa iya tulan namun takwa iya kila namun teko sapa Allah zabu pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ukhra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa ngakeh. Ya tamanno. Tegese padha seneng sapa ngakeh. Wong akeh munafik man lo ana diparil sak temne para munafik baduna iku desa kabeh. Desa fil Arab ing dalam pira-pira desa. Iku baduna iku beduwi kabeh. Baduna iku beduwi kabeh fil Arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terang nih, kalau suara namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap terang. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiang Jogja kota, kemudian jadi wong putih. Sing desa kene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten. Babut ta'aruf. Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Ini kan anak keterangan. Mon keluar rumah tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungono, sing ora paham ya muksofa. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja.
Di sini kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya, pusat pertarungan, pusat persa. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. Tapi, nah ini ruang tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas jangan salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Medina. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Medina dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurkan ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Medina. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Medina ini tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah berarti Ka'bah nggak digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya nyuruh saya punya majelis Rasulullah, atau punya majelis maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung itu. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Medina. Ini rukono gitu, terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih. Ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Medina. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Medina apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Medina. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Medina. Ketika beda, Rasulullah mati-matian mempertahankan setengah soleh bareng mosok terus sing soleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham ya? Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7 apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero napa kena ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kula wis balik diparani tiyang Jog. Nggih tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek ning neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek hen wis tak berangkat sik ngono kan. Senengane kok repot. Wong swargane sing saleh-saleh kok numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipiritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku do bojone digondol wong wis jelas kok nek diterus-terus. Mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak nggawa mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jare Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubra. Sebagian nyaratno 7 iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wong wedok wayu korban.
Terus sampai ning akhirat lho Pak Yai go bojone oleh karo korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau kurban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis Gus nak pitik. Nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ra ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi, wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit to. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kertakok itu ya. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Lane kula tiru nih. Zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rodok sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang. Gus korban wedhus wedok, gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel, terus jare untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lah entek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik iku pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh la yudraku kullu. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut. Nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Pak, penting ke aja muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu Ibnu Abbas begitu, ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Dan toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikeki wis ndi. Itu salah niki. Ndak baik hidup gitu. Dadi kok ide eleng-eleng nggih mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur sik 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Nah wong salah kaprah, anggere ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong ra hafal Quran, ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane sayat kulhu wis diurang terus kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ora sing diterangno.
suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau donga Imam Ghazali. Timbang abri-abri Islam kan, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud itu turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya naik dewi itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang donga, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya juga beli." Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya, nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak, artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kiai kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara mazhab Abu Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah. Ya saya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ. Karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, barat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak kiai jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan itu.
Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasek-fasek, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti ra diaku ponaan. Akhirnya yura rono, mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah Islam itu antara dua itu, ya agak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Dulu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawanya. Bala Quran, sering gejlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa moro pasar gue tasbih seduwilu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok. Akhirnya tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lho nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saat tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Terus Nabi ngendikan innamal mu'min thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan.
Tanya Sauda, wah malah orang arah diambung kalau Sauda itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya be Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Wah, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojol-gojol kan ambek makhluke gojol. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus didudono swarga. Gusti swarga sengiler tok ora wong wayu roh wis ngiler tok ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh sumpah lho ya gak jaluk apa-apa meneh mboten Gusti sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi wis wallahi la as'alu ghairaha mesti ghaira khoslah ghaira tilkal khoslah ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi didono swarga wong do kelon seruwibet kan sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga iku wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya ndak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga. Terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Wong karuan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsal ya iku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang ya lucu. Atas taziu bi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus dari pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufiya mayusidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima ngelangkai. Nabi Musa nangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatahu, Allah sapal gayane Musa, biar jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita, betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, enggak nguntungkan kita sebetulnya, tapi yang nguntungkan. Sebenarnya enggak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6 keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan salat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ya ndak bantah.
Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dzalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya sebetulnya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Lah terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Lalu itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ya. Ini nentek ya. Terus iya ada tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado laopon. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya'tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita.
Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta' wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kowe apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta napa? Syafaat. Jadi makanya terus banyak GNU sing wis macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks. Karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadillah, birahmati, fabidzalika falyafrahu. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang. Senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang, jadi presiden buruk. Ternyata ada dua ngalim raina. Itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia di bang rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, nggak ingin jadi orang alim. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dzati zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku udah mlebu rokok mbak gak iso, dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi, karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA, HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sah mana, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah, dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan, manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak ini orangnya baru. Kok panjang kan, bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pesuan gak oleh, gak takok ning kene. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata.
Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok? Berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban. Berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini. Dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng presiden. Padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitike go gede man. Akhirnya wis ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pas iku jek urip ta ora? Terus urip Gus, wis sah cara mazhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara mazhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih. Berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Tapi nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ya agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh, akhirnya kiai ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu Fatihah Imam Syafi'i ngapunten nih umat kula tuh. Umat kula nu ora siap ngangge madzhabe jenengan tuh ndak siap. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi.
Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan cerita ya, itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu seneng banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.